Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru buat saudara semua, seluruh jemaat yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online dari manapun Anda berada. Doa saya di tahun yang baru, Tuhan curahkan anugerah yang baru dalam hidup kita semua. Amin. Nah, kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan. Kita baca Keluaran 33 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Katakan amin. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Oke, sampai di situ pembacaan kita. Anda bisa melihat dari pembacaan itu, Musa adalah jenis orang yang kalau dia mau melangkah, dia merasa harus dapat bimbingan Tuhan terlebih dahulu. Harus dapat petunjuk dari Tuhan dulu. Dia harus dapat tuntunan Tuhan dulu, baru dia mau melangkah. Walaupun untuk dia dapat bimbingan Tuhan, dia harus ambil waktu lebih. Buat Musa, boleh saja seolah-olah terlihat lebih lambat, tapi yang penting dapat rema dulu dari Tuhan. Dapat bimbingan dulu dari Tuhan. Daripada terburu-buru melangkah, cepat-cepat melangkah, tapi tanpa Tuhan memimpin. Karena kalau kita melangkah tanpa pimpinan Tuhan, semuanya jadi sia-sia. Usaha kita boleh banyak, gerak kita boleh cepat, tapi kalau Tuhan tidak menyertai, Alkitab ngomong, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Itu sebabnya saya ajak saudara, sementara kita sedang di awal tahun 2022. Ini adalah minggu pertama dari tahun 2022 ini. Di awal tahun ini, mari kita doa sama Tuhan. Doa sama yang dinaikkan oleh Musa. Tuhan, pimpin kami. Tuhan, bimbing kami. Tuhan, bicaralah, berikan petunjuk-Mu, berikan remamu untuk kami masuk dan menjalani 2022. Saya percaya orang kalau dapat rema dari Tuhan, dibandingkan dengan melangkah tanpa rema dari Tuhan, pasti hasilnya berbeda. Doa saya 2022 ini, Anda tidak melangkah sendiri, Anda tidak berjuang sendiri, tapi ada Tuhan yang membimbing saudara, ada Tuhan yang menuntun saudara, ada rema dari Tuhan yang jadi pegangan kuat dalam hidup saudara. Karena kalau kita punya rema yang dari Tuhan, rema itu jadi kekuatan dalam hidup kita. Sehingga menghadapi apapun kita kokoh. Kenapa? Ada pegangannya. Ada remanya. Jadi kuat. Kita ngadepin badai apapun kita kuat. Kita bisa bertahan, bahkan kita berkemenangan. Doa saya itu yang terjadi dalam hidup saudara 2022 ini. Anda tidak roboh, Anda tetap kokoh, Anda bertahan, bahkan berkemenangan. Amin. Haleluya. Karena itu mintalah bimbingan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, minta rema. Kita di awal tahun ini butuh rema dari Tuhan. Anda pernah dengar enggak satu orang misionaris, sudah almarhum, tapi pada waktu dia hidup, dia seorang misionaris yang sangat dikenal sekali. Bahkan sampai sekarang. Namanya adalah David Livingstone. Dia terpanggil untuk jadi misionaris di Afrika. Dan apalagi pada zaman itu, alam di sana masih sangat liar sekali. Banyak tantangan, banyak rintangan.
ada sakit penyakit, ada binatang buas. Dia harus masuk ke hutan-hutan, ke pelosok-pelosok, ke pedesaan, daerah-daerah pedalaman. Dan di sana ada juga orang-orang yang kanibal. Pada zaman itu saudaraku, dia menghadapi berbagai macam tantangan. Tapi yang luar biasa, dia melalui semuanya itu bisa kuat. Dia melalui semua kesulitan itu, tapi bisa tetap kokoh. Bukan berarti dia nggak pernah merasa lemah. Tapi waktu dia lemah, ada sesuatu yang menguatkan dia. Waktu dia merasa sendiri, ada sesuatu yang jadi pegangan dalam hidupnya. Ternyata dalam biografinya, dalam catatan hariannya, dia itu punya rema, satu rema yang dia sangat pegang di dalam kehidupannya. Di Matius 28 ayatnya yang ke-20 bagian B, ditulis begini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saat dia sendirian, dia merasa kesepian, dia tahu dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai dia. Saat dia sudah merasa lemah, dia merasa nggak berdaya, dia merasa nggak mampu, dia tahu ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi menghadapi apapun, saat dia sudah merasa nggak berdaya, tapi rema dari Tuhan itu jadi kekuatan. Rema dari Tuhan itu jadi pegangan. Saat dia kehilangan arah, dia masih melihat rema yang dari Tuhan. Jadi dia terus berjalan maju. Dan itu yang membuat dia bertahan. Itu yang membuat dia berkemenangan. Jadi penting sekali di awal tahun ini kita nangkap rema dari Tuhan. Amin. Dan doa saya melalui firman Tuhan hari ini, setiap orang yang ada di tempat ini dan mengikuti secara online, hari ini Anda terima rema khusus untuk 2022. Are you ready? Saudara siap? Nah, saya mau bagikan kepada saudara apa yang saya dapatkan dari Tuhan untuk 2022. Apa yang Pak O baca dapatkan untuk 2022 ini. Buat gereja kita dan buat kita semua seluruh jemaat keluarga Allah. 2022 adalah tahun berakar dan berbuah. Oh, saya berdoa di tahun ini Anda makin berakar di dalam Tuhan. Di tahun ini Anda menghasilkan buah-buah yang lebat di dalam kehidupan saudara. Nah, sekarang saya mau bagikan ayat remanya untuk tahun ini. Di Yeremia 17, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya berdoa ayat rema ini jadi. Dalam keluargamu jadi. Untuk pekerjaan dan keuangan saudara jadi. Untuk kehidupan rohani, pelayanan, dan setiap aspek hidupmu jadi. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, kita akan baca sekali lagi ayat ini. Tapi kali ini di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Yang Anda punya seringkali kita baca itu versi terjemahan baru. Tapi saya mau bacakan versi bahasa Indonesia masa kini. Dan sementara kita baca, jangan cuma dibaca sambil lalu. Sementara saya bacakan ayat ini buat saudara, Anda tangkap ini dengan iman. Anda terima itu. Anda aminkan itu. Dan nanti saudara akan melihat sesuai imanmu, Tuhan kerjakan. Apa yang dideklarasikan oleh ayat ini jadi kesaksian saudara untuk 2022. Amin. Anda siap? Saya bacakan ya. Tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Orang-orang di tempat ini, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang
menjadikan Tuhan andalan dalam hidupnya. Karena itu Anda selalu diberkati. Anda bukan kadang diberkati, Anda bukan pernah diberkati. Doa saya selalu diberkati. Januari diberkati. Buat hidupmu, Februari gimana? Diberkati. Maret diberkati. April sampai Desember sepanjang 2022 siap-siap ya. Diberkati, 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 diberkati. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan yang selalu memberkati orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir. Akarnya merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau. Musim kemarau, musim kering, musim susah. Kita nggak tahu loh 2022 ini nanti apa saja yang akan terjadi. Karena banyak sekali ketidakpastian, hal-hal yang di luar kalkulasi manusia terus-menerus terjadi. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, Anda tidak takut pada masa sukar. Amin. Daun-daunnya selalu apa? Hijau. Sekalipun negeri dilanda kekeringan. Coba saudara renungkan, saat negeri dilanda kekeringan, orang ngelihat di mana-mana kering, 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 kering. Tapi kok ngelihat pohon yang satu ini, daunnya hijau sendiri. Daunnya segar sendiri. Saya doa 2022 ini, hidupmu disegarkan oleh Tuhan. Kesehatanmu disegarkan oleh Tuhan. Pelayananmu disegarkan, imanmu disegarkan oleh Tuhan. Amin. Ya, ditulis begini, sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak gelisah. Saya berdoa ya, saat ini juga semua kegelisahan dilenyapkan. Semua ketakutan, kekhawatiran disingkirkan. Yang ada adalah damai sejahtera. Yang ada adalah ketenangan. Ngadepin apapun, bumi gonjang-ganjing. Tapi hati kita tenang. Karena andalan kita Tuhan. Ditulis di sana, ia tak gelisah sebab ia selalu menghasilkan buah. Oh, doa saya 2022 ini hidupmu menghasilkan buah-buah yang lebat. Ada buah-buah pertobatan. Orang lihat saudara sejak ikut Tuhan ada perbedaannya. Ada buah-buah karakter yang bisa dinikmati keluarga saudara, teman-teman saudara, orang-orang di sekeliling saudara. Ada juga buah-buah dalam pekerjaan saudara. 2022 ini doa saya ya, Anda akan melihat buah keberhasilan, buah kemenangan, buah terobosan besar terjadi. Amin. Haleluya. Amin. Saya berdoa jiwa-jiwa diselamatkan melalui hidup saudara. Ada keluarga, ada teman-teman Anda yang dipertobatkan melalui kesaksian saudara. Jadi buahnya lebat sekali. Karena mengandalkan Tuhan. Jadi kuncinya ngalami Yeremia 17 ayat 7-8 ini adalah andalkan Tuhan. Mumpung di awal tahun, mumpung baru mulai, dari start sudah andalkan Tuhan. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu kalau sudah terlanjur, kalau sudah terdesak, kalau sudah parah baru berharap. Ya oke sih, terlambat berharap sama Tuhan pun tetap diampuni juga, tetap dipulihkan juga, ada kasih karunia. Tapi kalau kita belajar mengandalkan Tuhan sejak sekarang, Anda akan melihat tadi, Yeremia 17 tadi. Melalui musim apapun, daunnya enggak kering. Tetap hijau, tetap segar, mau musim pandemi, mau musim resesi, mau musim apapun. Hidup kita tetap segar, roh kita tetap menyala-nyala, semangat kita tetap berkobar-kobar. Amin. Haleluya. Andalkan Tuhan. Dan kalau Anda sudah mengandalkan Tuhan, teruslah mengandalkan Tuhan. Ada orang-orang yang mengandalkan Tuhan dulu. Sekarang enggak lagi mengandalkan Tuhan. Tapi saudara semua di tempat ini,
Doa saya, Anda mengandalkan Tuhan seterusnya. Selamanya dalam hidup saudara. Kalau orang hanya mengandalkan Tuhan dulu, sekarang enggak, maka grafik hidupnya naik, terus turun. Naik, terus turun. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, Alkitab ngomong, Tuhan akan bawa dia from strength to strength. From glory to glory. Pada kemuliaan yang semakin besar. Doa saya 2022 ini, Anda dibawa di level kemuliaan dan kekuatan dan kemenangan yang semakin besar. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, tadi di ayat itu ngomong, orang yang mengandalkan Tuhan, seperti kayak pohon yang akarnya merambat sampai kemana? Air. Tahukah saudara, air itu adalah kehidupan yang dibutuhkan pohon itu. Benar apa tidak? Supaya dia segar. Melalui musim kering tetap segar. Jadi air itu kehidupan. Air itu bicara tentang Tuhan sendiri. Jadi pohon yang merambatkan akarnya sampai ke air, itu bicara tentang orang-orang yang dalam hatinya merambatkan hidupnya, pengharapannya hanya Tuhan. Pertolongannya hanya Tuhan. Kekuatannya hanya Tuhan. Keselamatannya hanya Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan sampai kita jadi pohon yang malah sebaliknya. Merambatkan akarnya bukan mendekat sama Tuhan, tapi menjauh dari Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, menjauh dari air kehidupan, pohonnya kering. Banyak orang yang pohon imannya kering, kehidupan rohaninya kering, keluarganya kering, setiap aspek hidupnya kering. Kenapa? Tanpa sadar kita menjauh dari Tuhan. Menjauh dari hubungan pribadi kita sama Tuhan. Dulu sedikit-sedikit Tuhan. Pokok semuanya Tuhan. Apa-apa berdoa. Sekarang kita pikir nggak usah sendiri aja. Kita bisa kok, Tuhan nggak ngefek kok. Saudaraku, hati-hati dengan pikiran yang seperti itu. Karena tanpa terasa hati kita akan mulai melenceng. Tanpa terasa kita akan fokusnya mulai teralih dari Tuhan. Dan pohon kalau sampai akarnya tidak ke air, menjauh dari air, bahaya. Hidupnya kering. Kita baca Yeremia 17 ayatnya yang ke-13. Ya, pengharapan Israel, Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Jadi kalau kita ninggalin sumber air yang hidup, jangan heran pada akhirnya kita kering. Sukacitanya kering. Kehidupan rohaninya kering, imannya kering. Akhirnya keluarga kita, pekerjaan kita, semua aspek hidup kita ikut apa? Kering. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup saudara. Ini adalah satu firman Tuhan yang bicara sama kita. Yeremia 2 ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk apa? Menggali kolam bagi mereka sendiri. Coba Anda lihat ya. Orang yang menjauh dari Tuhan, maunya menggali kolamnya sendiri. Maunya punya pegangannya sendiri. Gak usah sampai merambat-rambat. Sampai kayak gimana untuk dapat air. Pokok punya kolam sendiri. Gak usah perlu Tuhan. Pokok bisa sendiri. Dengan kekuatan kita, kepandaian kita, koneksi kita, skill kita, jabatan kita. Bisa sendiri tanpa Tuhan. Kita pikir seperti itu. Tapi Tuhan ngomong yang lain. Lihat. Ya, mereka yang menggali kolam bagi mereka sendiri. Tuhan ngomong begini. Yakni kolam yang apa? Bocor. Yang tidak dapat menahan air. Tanpa Tuhan kolammu bocor.
Tanpa Tuhan, engkau boleh punya koneksi, engkau boleh punya jabatan, kepandaian, tapi semua yang hebat, semua yang luar biasa itu tanpa Tuhan bocor. Saya doa, saudara enggak kehilangan kemenangan dan semua yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Saya berdoa, berkat-Mu enggak bocor. Saya berdoa semua yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara 100% tergenapi dalam hidup saudara. Amin. Karena itu andalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Penting sekali dalam hidup kita Tuhan menolong apa tadi? Meluruskan jalan kita. Kenapa? Karena namanya manusia, kita mau jalan lurus saja. Kenyataannya banyak menyimpangnya. Banyak beloknya. Nyimpang kanan, nyimpang kiri. Kita ngerti, jangan itu dilakukan. Harusnya yang itu yang dilakukan. Tapi yang jangan malah dilakukan, yang harus malah tidak dilakukan. Benar apa tidak? Seringkali kita gitu. Kita ngerti harusnya waktu berdoa. Tapi daging kita nyeret, lebih enjoy nonton film, drama Korea. Benar apa tidak? Kita ngerti Roh Kudus gerakan kita bicara puasa, doa puasa. Tapi entah gimana daging kita rasanya melihatnya makanan enak semua ini. Apalagi habis pulang gereja turun ke bawah ke mall kayaknya nikmat semuanya ini. Kita seringkali tanpa sadar banyak godaan. Harusnya lurus, pernikahannya harusnya lurus. Tapi godaan kanan kiri. Kalau enggak hati-hati, tiba-tiba kita sudah nyimpang dan kita kehilangan apa yang Tuhan sediakan. Karena itu perlu sekali kita dapat grace, dapat anugerah dari Tuhan. Jalan kita diluruskan lagi. Saya berdoa mulai awal tahun ini, jalanmu diluruskan oleh Tuhan. Setiap keputusan yang engkau ambil di tahun 2022 ini diluruskan. Kalau Anda mau ambil keputusan yang salah, Anda mau berkongsi dengan partner yang salah, Tuhan yang meluruskan jalan saudara. Karena apa? Hatimu mengandalkan Tuhan. Nah sekarang saya mau ajak saudara untuk belajar dari kisah hidup seorang raja, namanya Raja Asa. Bagaimana ketika dia mengandalkan Tuhan, terus kemudian bagaimana setelah itu dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita lihat seperti apa dalam hidupnya. 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 5. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Ini penting. Di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota Yehuda. Dengan kata lain, Asa ini hidupnya tertuju sama Tuhan. Akarnya merambatnya sama Tuhan. Semua yang dia lakukan untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Yang utama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Mari kita lihat. Kalimat terakhir apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Ternyata gini, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita itu under the protection of God. Kita itu di bawah lindungan Tuhan. Dan kalau kita di bawah lindungan Tuhan, kita aman. Itu sebabnya selama Raja Asa mengandalkan Tuhan, Alkitab mengatakan kerajaan pun aman. Doa saya, keluarga saudara aman. Masa depan saudara aman. Bisnis dan karir saudara aman. Dalam lindungan Tuhan. Jadi jaga hati ini, akarnya terus mendekat sama Tuhan ya. Jangan menjauh ya.
Tahun 2022 harus jadi tahun di mana Anda paling dekat sama Tuhan. Di mana Anda lebih sungguh-sungguh, lebih berakar, lebih komit dalam Tuhan. Boleh katakan amin, saudara. Anda akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Cuma begini, aman dalam lindungan Tuhan bukan berarti nggak ada masalah. Selama hidup di dunia, masalah selalu ada. Tapi kita nggak sendiri. Ada pagar perlindungan Tuhan. Ada penjagaan Tuhan atas hidup kita. Nah, itu yang dialami Asa. Tiba-tiba yang tadinya tenang-tenang, tiba-tiba masalah besar muncul. Apa itu? Kita baca ayat 9. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Coba saudara renungkan, tiba-tiba ada pasukan 1.000.000 tentara menyerbu mereka. Itu jumlah yang besar. Saudara harus tahu, pasukan yang dimiliki oleh Raja Asa 580.000. Pasukan yang menyerang dia 1.000.000. Berarti kalau dibuat perbandingannya kira-kira 1:2. Artinya yang menyerbu dia 2 kali lipat lebih besar daripada kemampuan kekuatannya yang dia punya. Ya, itu yang terjadi. Dia mengalami tantangan 2 kali lipat lebih besar. Ada nggak di antara saudara yang saat ini ngerasa seperti kayak Anda sedang menghadapi masalah yang rasanya 2 kali lipat lebih besar dari kesanggupan Anda? Ada nggak di antara saudara yang Anda diperhadapkan sama satu situasi, tanggung jawab keuangan, kebutuhan keuangan 2 kali lipat lebih besar dari kemampuan Anda? Atau di dalam kesehatan muncul dideteksi satu kondisi kesehatan yang ini medis nggak bisa handle. Paling yang bisa dilakukan perawatan sehingga nggak jadi lebih parah terlalu cepat. Ya, jadi dijaga sebisanya, tapi nggak bisa diobati, nggak bisa disembuhkan. Ya, ada nggak di antara saudara ada dalam situasi keluarga, ribut keluarga, tapi seolah-olah nggak ada jalan keluarnya. Semua pihak kayaknya nggak bisa diajak bicara. Ya, seolah-olah yang kau hadapi itu lebih besar daripada kesanggupanmu untuk mengatasi. Itu situasi yang dialami Raja Asa. Nah, mari kita lihat dalam situasi seperti itu apa yang dilakukan Raja Asa. Mari kita belajar dari dia. Kita lanjutkan ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lalu Asa maju menghadapinya. Padahal 2 kali lipat lebih besar. Dia nggak lari, dia menghadapinya. Saudara kalau menghadapi masalah, jangan lari dari masalah. Jangan sembunyi dari masalah. Hadapi masalah saudara. Oke, Anda tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Artinya dari pihak Asa juga harus melakukan yang dia harus lakukan. Mengandalkan Tuhan itu nomor 1. Tapi jangan lupa Anda melakukan bagian saudara. Yang mengerti harus katakan amin. Oke, artinya kita harus kerja, harus berjuang, harus melakukan semua yang bisa kita lakukan. Asa nggak cuma diam, Asa maju perang. Dia fight, dia berjuang. Anda juga harus berjuang. Anda harus berusaha, yang bisa engkau lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Lanjutkan lagi ayat 11. Kemudian, nah ini poin pentingnya. Karena ini pesannya untuk awal tahun ini. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami. Anda harus naikkan doa itu sama Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong keluarga kami Tuhan. Tolong pekerjaan kami Tuhan. Anda doa, Anda berseru sama Tuhan.
Tolong kami ya Tuhan Allah kami. Karena kepadamu-lah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Anda bisa ngerasain Kak? Anda bisa ngerasain gak? Asa ini akarnya sedang merambat ke air itu. Asa ini hatinya sedang berseru sama Tuhan. Pengharapannya dia taruh sama Tuhan. Yes, dia fight. Dia atur tentara, dia atur strategi, semuanya dia kerjakan. Tapi pengharapannya dia arahkan sama Tuhan. Fokus hidupnya dia arahkan. Tuhan, Engkau andalan kami. Engkau pengharapan kami. Pertolongan kami dari Tuhan. Pengharapan kami hanya Tuhan. Doa saya, hati yang mengandalkan Tuhan seperti itu dibangkitkan dalam hati saudara. Amin. Mulai hari ini jangan, ingat baik-baik saudaraku, 2022 ini jangan kerja sendiri, ambil keputusan sendiri, bisnis sendiri, bangun rumah tangga sendiri, semua sendiri. No, Anda akan kering. Kalau pohon akarnya nggak ketemu air, kering. Ambil keputusan. Akar hidup saudara, akar iman saudara, akar kepercayaan, akar pengharapanmu nyampe ke Tuhan. Tertuju kepada Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin saudaraku. Nah, mari kita lihat. Kalau orang mengandalkan Tuhan, sementara Raja Asa mengandalkan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya? Ayat 12. Dan Tuhan memukul kala orang-orang Filistin itu. Yang jumlahnya 1.000.000 tadi. Yang lebih besar dan lebih kuat tadi. Tapi karena Tuhan menolong Raja Asa, Tuhan menolong Yehuda, maka musuh-musuhnya dikalahkan. Musuh-musuh saudara akan dikalahkan. Amin. Ditulis, Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena, perhatikan, mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Saat ini juga saya deklarasikan, sakit penyakitmu hancur. Semua serangan iblis yang ditujukan kepada saudara hancur. Semua usaha-usaha untuk menyabotase dan menjegal karir saudara hancur. Amin. Kalimat terakhir terus begini. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Tadinya 1.000.000 masalah. Sekarang 1.000.000 jarahan. Akan terjadi menjadi kesaksianmu di 2022. 1.000.000 masalahmu jadi 1.000.000 kesaksian. 1.000.000 mujizat. 1.000.000 mahkota. 1.000.000 kemenangan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Di awal tahun, setting ulang hati kita. Karena mungkin di akhir tahun, fokusnya sudah geser nih. Di akhir tahun kita sudah kayak, too much mungkin yang terjadi dalam hidup saudara sudah, sehingga tanpa kerasa kita mulai belok. Tanpa terasa kita mulai, akarnya bukan mendekat ke air, tapi menjauh dari Tuhan. Di awal tahun 2022 ini, setting ulang hati saudara. Tertuju sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ambil keputusan. Tahun ini harus lebih berakar di dalam Tuhan. Masalahnya untuk Raja Asa ini. Dia sudah mengalami semuanya itu.
Tapi herannya setelah itu hatinya berubah. Tadinya mengandalkan Tuhan, terus nggak lagi mengandalkan Tuhan. Manusia itu harus hati-hati dengan hatinya sendiri. Tadinya memulai dari roh, kalau nggak hati-hati, mengakhiri dalam daging. Nah, kitab ngomong gitu. Tadinya cinta mula-mula, sekarang suam-suam kuku, padam. Tadinya apa-apa sedikit-sedikit Tuhan, pokok Tuhan, semuanya Tuhan. Sekarang jalan sendiri, nggak ngupris. Firman Tuhan kayak mentok. Dikotbahin seperti apapun kayak nggak kepake. Saudaraku, hati-hati dengan hati kita. Tuhan kita nggak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi kita manusia, kalau nggak jaga diri kita, kita bisa berubah. Itu dialami Raja Asa. Mari kita lihat. 2 Tawarik 16 ayat 7 sampai 9. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, siernya ya. Ini pelihatnya ya. Kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan alam. Tadinya bersandarnya sama Tuhan, sekarang sama manusia. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jadi Raja Asa ditegur sama Hanani ini, pelihat itu. Dulu kamu ngadepin tentara yang lebih besar saja, kamu bisa mengandalkan Tuhan. Karena itu Tuhan memberi kemenangan. Sekarang ngadepin yang gak seberapa, kenapa gak mengandalkan Tuhan? Kenapa kok malah berharapnya sama manusia? Tuhan gak berkenan. Hari ini buka hati saudara. Dan pastikan sejak awal tahun ini, hati saudara kembali terpaut sama Tuhan. Kembali bergantung penuh sama Tuhan. Mari lihat ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, perhatikan, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Tetapi tabib-tabib. Saya tanya sama saudara, kalau sakit boleh nggak ke dokter? Boleh dong. Yang nulis kitab Lukas saja juga dokter. Saya percaya Tuhan pakai dokter. Untuk melayani, Tuhan pakai dokter. Untuk jadi berkat buat kita. Boleh katakan amin saudaraku. Tapi bicara tentang pengharapan, bicara tentang iman kita, kesembuhan kita, datangnya dari Tuhan. Pertolongan kita, datangnya dari Tuhan. Yang jadi masalah dengan Raja Asa ini, di saat dia dalam kesulitan, dia tidak mencari Tuhan. Anda yang sedang dalam kesulitan, ambil keputusan mulai sekarang, mencari Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dan kau akan melihat, Yeremia 17 tadi, ayat rema untuk 2022 ini, jadi dalam hidup saudara. Anda percaya? Yang mau mengandalkan Tuhan, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, pertolonganku datang darimu Tuhan. Pertolonganku datang darimu. Mari semuanya kita angkat dua tangan kita. Mari katakan bersama-sama.
Pertolonganku datang darimu. Mari serukan dari hatimu. Tuhan, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku. Sekali lagi, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Jadikan Yesus kota benteng keselamatanmu. Itu yang nomor satu. Untuk menjadikan Tuhan andalan dalam hidup kita, pengharapan dalam hidup kita, dia harus jadi kota benteng keselamatan kita. Caranya gimana? Yang perlu Anda lakukan nomor satu, buka hatimu, terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Jadi kota benteng keselamatanmu. Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini momen terbaik. Mari kita buka hati kita. Kita angkat dua tangan kita dan ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, sucikan, kuduskan aku, selamatkan jiwaku. Mulai sekarang, aku mau hidup bagi Yesus. Dan aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. Dan aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekarang saya mau berdoa supaya firman Tuhan yang baru saja dibagikan ini enggak berlalu begitu saja. Tapi Yeremia 17 ayat 7-8 ini benar-benar dimeteraikan dan benar-benar terjadi, bahkan menjadi kesaksian Anda sepanjang 2022 ini. Apapun yang terjadi, daun kita tetap hijau, tetap segar, dan kita akan jadi ibarat pohon yang selalu menghasilkan buah. Anda mau itu? Sekarang Anda yang sudah bawa minyak pengurapan seperti instruksi minggu yang lalu, Anda bisa ambil minyak itu dan teteskan di tangan saudara seperti ini. Anda yang tidak membawa mungkin bisa minta sama yang di samping Anda yang bawa, atau petugas bisa ngasih saudara. Anda boleh angkat tangan yang merasa perlu, Anda boleh angkat tangan dan petugas akan membantu saudara. Karena sesaat lagi kita akan berdoa, mengoleskan minyak itu ke atas dahi kita masing-masing, dan kita akan berdoa supaya firman Tuhan hari ini benar-benar Tuhan kerjakan, Tuhan meteraikan dalam hidup kita. Kalau Anda sudah dapat, mari kita angkat dua tangan kita. Yang bisa bahasa roh, angkat suara saudara berdoa dalam bahasa roh. Yang belum, saudara berdoa dalam bahasa Indonesia. Mari semuanya arahkan hati saudara sama Tuhan. Oh, ralabasya, ralabasya, sekira labasya, ralabasya. Oh, ralabasya, ralabasya. Oh, sekarang saudara, minyak itu mari kita ambil dan kita oleskan di dahi kita masing-masing. 1, 2, 3, oleskan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat rema ini Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 ini saat ini juga dimeteraikan terjadi dalam hidupmu. Orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir.
Akarnya merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau. Daun-daunnya selalu hijau. Hidupmu selalu segar. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak gelisah. Sebab ia selalu menghasilkan buah. Katakan amin, amin. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Mari yang terakhir saudara, yang terbaik, lambai-lambaikan dua tanganmu, katakan pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sebab kau kota benteng keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani, juga kesaksianmu oleh Tuhan. Sehingga melalui hidupmu, jiwa-jiwa diselamatkan, keluargamu dipertobatkan, teman-temanmu menerima anugerah yang daripada Tuhan. Bahkan Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8 ini jadi dalam hidup saudara. 2022 ini jadi tahun berakar dan berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari dengan iman semuanya katakan amin.